Di depan gue sekarang udah ada drone yang bener-bener racun parah. Ini ada DJI Mini 3 Pro dan juga DJI Avata yang baru banget launching. Tapi udah ada beberapa pertanyaan, kira-kira lebih bagus ambil yang mana ya? Buat pemula gitu kan, yang baru pengen nyobain drone, kira-kira lebih baik ambil yang mana? Dan di video kali ini gue bakal bahas hal tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue bakal compare sedikit, bandingin antara DJI Avata dan juga Mini 3 Pro. Ini bentuknya sedikit insight aja setelah gue coba dua-duanya. Jadi kedepannya mungkin bakal ada pembahasan atau perbandingan yang lebih in-depth lagi. Tapi dari yang udah gue cobain, udah ada sedikit insight soal perbandingan kedua drone ini. Apalagi yang DJI Avata juga sebenarnya kan kita belum bisa bahas terlalu in-depth ya. Karena kemarin kita baru first flight doang, walaupun videonya cukup seru juga untuk first flight-nya gitu ya. Tapi ya silahkan kalian tonton, kita baru ada first flight-nya doang, belum in-depth review. Jadi ya mungkin di sini insight-nya akan berkembang seiring kita makin pakai juga nanti keduanya. Tapi ya udah ada beberapa pemikiran singkat dari gue yang gue rasa bisa berguna buat kalian. Karena walaupun gue baru coba sedikit, pertanyaan yang masuk ke gue menanyakan soal lebih mending mana mulai dengan DJI Avata atau Mini 3 Pro, itu banyak banget gitu. Sehingga gue cukup tertarik untuk bahas sedikit dulu aja di video ini dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang sekarang lagi bingung mau ngambil yang mana. Sebenarnya menurut gue kedua drone ini nggak comparable ya, karena dia memang dari brand yang sama juga. Dia tidak berada di kelas yang sama menurut gue, dan memang mereka memiliki purpose yang berbeda gitu, mendeliver purpose yang berbeda. Dimana ini adalah drone yang memang lebih banyak dipakai untuk penggunaan sinematografi, sedangkan DJI Avata itu memang ditujukan untuk penggunaan FPV drone gitu ya, drone dengan first person view. Dan memang nggak comparable banget sih. Kalau dari segi harga pun, gue nggak tahu ya kenapa banyak banget yang nanyain perbandingan kedua drone ini. Tapi dari segi harga pun sebenarnya nggak comparable. Karena si Mini 3 Pro itu start 12.170.000, kalau nggak salah sekitar 12 jutaan. Sedangkan si DJI Avata ini untuk paket yang udah ada sekarang itu start dari 17 jutaan. Beda 5 juta untuk paling bawahnya, dan menurut gue secara harga juga nggak begitu comparable, kecuali ya kalian punya budget yang cukup fleksibel gitu ya. Tapi ya tetap balik lagi karena banyak juga yang menanyakan hal tersebut, sehingga gue mendapati kalau ini topik yang cukup menarik juga buat kita angkat. Gue akan coba jabarin kira-kira lebih baik pilih yang mana dari segi penggunaannya dulu. Jadi dari segi tujuan kalian buat beli drone-nya sendiri, itu tujuannya untuk penggunaan seperti apa. Itu yang perlu kalian consider juga. Karena gini, kalau misalkan kalian lebih butuh sebuah drone untuk meningkatkan production value kalian, menciptakan konten-konten yang lebih sinematik, yang lebih menarik gitu kan, untuk mungkin social media kalian, atau kalian punya PH gitu kan, production value-nya pengen lebih gede, punya sebuah drone, menurut gua untuk penggunaan profesional seperti itu, gua akan memilih DJI Mini 3 Pro. Gua rasa akan lebih tepat memilih Mini 3 Pro ini dibandingkan DJI Avata. Bukan berarti DJI Avata nggak bisa dipakai buat job profesional ya. Tetap bisa juga. Kameranya juga bagus, cakep banget. Dan banyak juga FPV drone pilot profesional yang menggunakan DJI Avata ini. Cuman concernnya memang dari tujuan barangnya sendiri itu berbeda. DJI Avata ini tetap sebuah drone FPV untuk menghasilkan gambar-gambar atau video-video dengan karakteristik drone FPV gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan dalam memilih antara kedua drone ini. Mungkin gue akan jabarin lebih gampangnya. Di sini gue ada beberapa list juga. Nih gue ada iPad di sini. Ini rame juga aksesoris kesentuh ya. Nah ini gue ada iPad di sini. Ada beberapa hal yang memang pengen gue jabarin perbedaan antara kedua drone ini yang cukup signifikan. Tadi buat kebutuhan profesional meningkatkan production value, gue akan pilih si Mini 3 Pro ini. Kira-kira kenapa? Ada apa aja memang di Mini 3 Pro ini? Banyak sebenarnya. Karena yang pertama, dia dengan harga yang lebih murah. Tadi startnya 12 jutaan, yang ini 17 jutaan. Dia dengan harga yang lebih murah, dia membawa sensor yang lebih gede. Di Mini 3 Pro ini dia bawa sensor 1/1.3 inch. Sedangkan di sini dia bawa sensor untuk yang Avata itu 1/1.7 inch. Dia juga cukup bagus sebenarnya, gambarnya lebih
lebih apa ya? Bukan lebih, maksudnya gambarnya udah cukup bagus. Dia mirip sama DJI Action 2, action cam-nya DJI yang terbaru sebelum Action 3 sekarang mau keluar. Tapi ya gambarnya bagus gitu. Cuman memang lebih superior sih Mini 3 Pro ini karena dia membawa sensor yang lebih besar di 1/1.3 inch. Start dari situ aja sebenarnya udah jadi consideration besar menurut gua, dengan harga yang lebih murah dapat sensor yang lebih besar. Yang image quality-nya otomatis memang agak sulit mungkin membandingkannya dengan mata telanjang, tapi setelah kita coba untuk processing di editing gitu ya, itu akan berasa gitu perbedaan dengan menggunakan dua tipe sensor dengan ukuran yang berbeda tadi. Apalagi ini dari brand yang sama, jadi bener-bener ya perbedaan ukuran sensor akan berpengaruh karena sama-sama membawa kualitas mungkin per pixelnya mirip gitu kan. Lalu kalian juga dapat fitur pintar di Mini 3 Pro, fitur pintar buat bikin berbagai shot sinematik secara gampang gitu ya. Contohnya, salah satu contohnya ada quick shot, ada object tracking. Lalu kalian juga gimbalnya di sini 3 axis. Kalau si Avata cuma 2 axis, bisa naik turun doang. Di sini 3 axis gitu, gerakannya lebih leluasa. Kalian juga bisa real vertical shooting, gimbalnya bener-bener ya udah untuk konten-konten produksi vertikal. Sama dia juga kalau kita pakai color profile di Cinelike itu support sampai warna 10 bit. Di sini juga bisa di Cinelike, tapi setahu gua untuk Avata itu nggak 10 bit gitu. Sedangkan di Mini 3 Pro itu 10 bit yang memberikan fleksibilitas lebih ketika kita melakukan post processing gitu. Belum lagi tadi fitur pintarnya belum gua bahas lebih jauh. Dimana si Mini 3 Pro ini fitur pintarnya buat kita bikin shot bener-bener pinter. Dia bisa tracking gitu kan, bener-bener tracking dengan pintar, ngindarin obstacle. Dia juga bawa sensor depan belakang, di sini cuma sensor bawah doang untuk Avata. Jadi dia lebih pinter gitu. Quick shotnya juga dia bisa muter, bisa boomerang, bisa roket dan lain sebagainya gitu. Yang kita bisa bikin shot menarik, pilih objeknya doang, lalu dia bisa jalanin shotnya dengan kita bahkan nggak perlu ngoperasin remote-nya lagi. Ketika lagi bikin shotnya gitu, kita bisa ala-ala so keren gitu kan sambil kameranya atau drone-nya muter gitu. Sedangkan hal tersebut tidak bisa kita lakukan di DJI Avata karena ketika mengoperasikan ya kita harus pakai goggles-nya gitu. Kita harus ngelihat ke dalam goggles-nya. Sedangkan di sini yaitu bakal lebih enak dengan fitur-fitur pintarnya. Lalu kepake banget juga fitur-fitur yang dibawa oleh Mini 3 Pro ini untuk berbagai shoot-shoot profesional gitu. Karena profesional itu kan lebih luas ya concernnya. Kalau FPV kan stylenya jelas gitu. Dia FPV untuk ngebut, ngelewatin obstacle-obstacle, begitu juga untuk acro gitu ya, acrobatic shot dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita berbicara sinematik kan kita banyak pengen ngambil yang shotnya slow gitu kan, lambat, lalu yang kayak gerakannya lambat. Ya itu gue kehabisan kata-kata, tapi intinya itulah gitu. Untuk bikin shot sinematik, fitur-fitur yang dibawa oleh Mini 3 Pro ini bakal lebih kepake gitu. Kalau kalian mungkin punya travel vlogging, kalian sambil jalan-jalan, nggak ada kameramen yang pengen nge-shotin kalian, atau kalian memang single traveler gitu kan, sendirian, bisa dibantuin banget sama ini. Bisa following kalian lagi jalan, explore tempat tertentu. Kalian bikin talking head, ngerekam, ngomong ke drone-nya, kalian sambil ngomong, dia bisa ngikutin gitu. Jadi lebih kepake banget gitu untuk use case seperti itu yang si Avata ini nggak bisa untuk lakukan. Sama terakhir, dia bisa dilipat gitu. Jadi kalau kalian di produksi profesional atau ya tadi kalian traveling, kalian syuting-syuting di luar, dia bisa dilipat. Jadi kalian gampang banget buat bawa-bawa di dalam satu tas bersamaan dengan gear-gear kalian yang lain gitu. Dan itu sebabnya Mini 3 Pro ini memang lebih cocok untuk concern seperti itu. Nah, kalau Avata ini kira-kira apa kelebihannya gitu? Kira-kira apa yang dibawa oleh Avata ini? Siapa yang cocok untuk ngambil si Avata ini? Yang pertama, kita harus paham dulu tujuan dari drone ini. Tujuan dari drone DJI Avata ini, dia memang dibuat sebagai drone FPV yang ramah untuk para pemula gitu. Dan yang gua rasain setelah nyobain si Avata ini, sebagai orang yang nggak pernah ngoperasin drone FPV, dia berhasil mencapai targetnya tersebut gitu. Lu kemajuan ya, karena kena terus. Tapi ya itu, dia berhasil menjadi drone FPV yang ramah untuk pemula
gitu. Jadi kalau kalian memang targetnya pengen nyobain drone FPV, pengen terbang-terbang keliling tempat, ngelewatin obstacle, ngebut gitu kan, ngelewatin sungai, danau dan lain sebagainya, ya menurut gue ini tepat gitu. Dan itu memang seru, kalian bersenang-senang, kalian kayak lagi main game gitu kan. Nah ini si drone DJI Avata ini, jadi dia lebih cocok untuk ya kalian yang pengen sambil travel, sambil seneng-seneng, tetap dapat shot bagus juga, sambil ya sebagai hobis juga gitu. Cuman konten yang bisa diciptakan itu agak terbatas gitu. Tapi kalau kita bandingin kayak buat ngambil shot ngebut gitu kan, lewat-lewat selipan-selipan kecil dan lain sebagainya, jelas si Mini 3 Pro nggak ngelawan gitu. Si DJI Avata ini jauh lebih baik gitu. Belum lagi dia juga dengan propeller guardnya, kalau nabrak apa segala macam, dia masih aman gitu, potensi masih bisa dipakai lagi tuh lebih besar. Kalau dibilang soal membawa fitur pinter, ya dia membawa juga fitur pinter sebagai sebuah drone FPV gitu ya, dibanding drone FPV lainnya yang manual gitu kan. Jadi drone FPV dari DJI, si Avata ini, dia pinter, dia di bawahnya juga bawa sensor gitu kan, dia bisa tahu ketinggiannya, begitu juga kalau kita pakai misalkan dia lowbat atau sinyalnya putus, dia bisa RTH gitu, return to home secara otomatis. Dia juga drone pinter, tapi untuk kelas FPV, tingkat fitur-fitur pintar yang dibawa sama sekali tidak bisa mengalahkan si Mini 3 Pro ini gitu. Jadi concernnya memang berbeda. Balik lagi, kalau kalian buat seru-seruan, buat main sambil traveling gitu kan, hobi gitu kan, hobi buat main aero modeling, terbang-terbangan gitu kan, ngelihatnya seru kayak first person gitu, itu ya tempatnya DJI Avata akan lebih seru di situ. Tapi ya, gue memposisikan diri sekarang biar lebih jelas gitu ya. Balik lagi, ini tergantung kebutuhan kalian. Jadi kalian pilih tetap berdasarkan yang kalian butuhkan, itu drone-nya untuk kebutuhan apa. Tapi di sini, gue coba memposisikan diri, ST Media, kalau disuruh milih untuk beli, misalkan kita belum ada, kita disuruh milih untuk beli antara kedua drone ini, menurut gue yang paling efisien adalah gue beli si Mini 3 Pro ini. Udah harganya lebih budget juga, yang duitnya bisa di-spend untuk baterai tambahan gitu kan, fly more kit dan lain sebagainya, aksesoris ND dan lain sebagainya lah, pokoknya kalau mau nambah-nambah gitu ya. Dan secara penggunaan dia lebih masuk dengan use case kita gitu. Dan begitu juga kalau misalkan sekarang kita udah ada dua-duanya nih. Misalkan disuruh milih mana yang mau dilepas, misalkan kita lagi butuh duit gitu ya, mana yang mau dilepas untuk dijual, gue akan memilih untuk jual si Avata ini sebenarnya, karena gue merasa Mini 3 Pro lebih efisien. Walaupun gue tidak tahu setelah nanti gue pakai lebih jauh, dia bakal banyak crash, kalau dijual mungkin harganya jatuh banget, jadi ya mungkin kita simpan dua-duanya gitu ya untuk plan jangka panjangnya. Cuman ya itu, kalian harusnya dapatlah gambarannya kira-kira mana yang lebih tepat buat kalian. Buat seneng-seneng doang, buat seru-seruan, ini seru banget, jauh gitu. Ini emang seru banget. Kalian bisa nonton first flight-nya aja di kita. Gue seneng banget, mainnya udik banget gitu ya. Karena memang kayak mainan bapak-bapak gitu kan, mainan laki-laki. Seneng banget dengan Avata ini. Cuman ya untuk kebutuhan produksi profesional, bikin konten-konten dengan klien, atau kalian punya PH sendiri, social media sendiri, banyak bikin konten, ya menurut gue Mini 3 Pro akan lebih tepat gitu. Jadi balik lagi ke penggunaannya. Oke. Paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Semoga nggak terlalu panjang, walaupun gue sih merasa video ini agak panjang ya. Tapi ya semoga bisa memberi insight yang cukup jelas. Dan jangan lupa buat subscribe, karena kita masih ada plan lagi ke depannya buat pakai lebih jauh lagi para drone ini. Gitu ya, Mini 3 Pro juga gue merasa belum maksimal kita pakainya, begitu juga sih Avata ini, apalagi dia in-depth reviewnya juga belum ada. Cuman dia nyebelin karena fly more kitnya belum ada sampai sekarang ya. Jadi gue harus nunggu biar ada baterai tambahan dulu gitu, baru kita bisa ngetrip dengan lebih enak gitu kan, bisa dipakai lebih maksimal. Tapi itu, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya saran juga, kita mau bahas apa lagi dari kedua drone ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.